Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani, NIM 19.600.057. Nah, kali ini kita akan membahas akar persamaan non-linear. Untuk materi yang kedua, di mana seperti yang kita ketahui bahwa akar persamaan non-linear ini yaitu persamaan yang kita dapat artikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Nah, maka persamaan non-linear ini dapat berupa persamaan yang memiliki pangkat selain satu. Contohnya x kuadrat ini hanya memiliki pangkat selain satu. Dan yang kedua itu persamaannya mempunyai produk dua variabel. Contohnya dua variabel seperti x dan y atau y dan z. Nah, dalam penyelesaian persamaan non-linear ini kita memerlukan akar persamaan non-linear, di mana akarnya ini adalah sebuah persamaan non-linear. Misal jika kita ketahui fx-nya, fx ini akan kita cari suatu nilai x-nya dalam fungsi yang memenuhi fx-nya sama dengan 0. Maka ini juga disebut dengan pembuat 0 fungsi dari fx. Jadi akar persamaan fx ini titik adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x-nya. Dengan x-nya itu akar fungsi dari fx-nya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa akar penyelesaian persamaan non-linear tadi yaitu titik kurvanya, titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Kita juga dapat menentukan akar persamaan non-linear yaitu dengan penentuan akar persamaan kuadratik, atau secara analitik ini adalah penentuan akar persamaan kuadrat yang dilakukan dengan menggunakan persamaan dengan rumus x1 x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4a per 2a. Nah, mungkin metode ini lebih rumit untuk penyelesaian analitik, ini juga sudah tidak mungkin untuk dilakukan. Makanya dalam metode numerik ini kita gunakan menyelesaikan masalah ini lebih kompleks lagi. Nah, untuk mengetahui ini apakah persamaan non-linear ini memiliki akar penyelesaian atau tidak, maka kita perlu menganalisanya lebih dalam. Nah, untuk rumusan masalah dari akar persamaan non-linear itu, di mana persoalannya ini kita misalkan tadi dengan menemukan nilai x-nya itu memenuhi persamaan fx-nya ini sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan r ini sedemikian sehingga fr kan x-nya tadi itu sama dengan r, maka kita ubah fr-nya ini sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan r ini disebut juga akar persamaan fx sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ilustrasi dengan penggunaan pada gambar penyelesaian persamaan nonlinear, di mana pada titik yang di lingkar itu adalah hasil dari akar persamaan sebagai penyelesaiannya. Nah, lanjut, di mana definisi dari akar persamaan non-linear itu, kita misalkan fx adalah suatu fungsi kontinu di mana saja bilangan r ini pada domain f yang memenuhi fr sama dengan 0 disebut akar persamaan fx sama dengan 0, atau disebut juga pembuat 0 fungsi fx. Secara singkat, r ini kita sebut juga akar fungsi fx. Dengan bentuk umum dari akar persamaan non-linear ini yaitu fx sama dengan a
X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, metode ini kita bisa menyelesaikan dengan rumus ABC atau pemfaktoran atau menggunakan kuadrat sempurna atau metode Horner. Nah, contohnya misal X kuadrat tambah 5X kurang 3 sama dengan 0. Maka kita coba menggunakan pemfaktoran, di mana untuk contoh yang kedua, contoh yang keduanya tadi yaitu B sama dengan X tambah 1 kuadrat dikurang E pangkat X pangkat 2 kurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, contoh ini kita bisa menggunakan rumus di antara keempat ini, mau rumus ABC, pemfaktoran, kuadrat sempurna maupun metode Horner. Nah, adapun metode dalam materi akar persamaan nonlinear yaitu ada dua. Yang pertama, metode tertutup. Metode tertutup ini terbagi dengan metode bisection atau metode bagi dua dan metode regula fals atau metode posisi palsu. Dan metode yang kedua itu metode terbuka yang terbagi dengan metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant atau tali busur. Nah, pertama kita masuk pada metode tertutup. Nah, metode tertutup ini atau metode pengurung, yaitu mencari akar di dalam selang interval A, B. Nah, metode tertutup ini juga dinamakan dengan metode konvergen atau menuju, karena lelarannya ini selalu konvergen atau menuju ke akarnya. Nah, kondisi yang mungkin terjadi untuk metode tertutup yang pertama, FA-nya dikali FB ini lebih kecil 0, maka kita mendapat akar sebanyak bilangan ganjil. Nah, perhatikan gambarnya. Untuk kondisi yang kedua, di mana FA dikali FB-nya ini lebih besar 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap. Nah, perhatikan bentuk gambarnya. Nah, metode tertutup yang pertama yaitu metode bisection atau metode bagi dua. Nah, dari metode bagi dua ini di mana kita mengurung akar fungsi pada interval selang A, B ini, lalu kita bagi dua hingga sekecil mungkin. Jadi kita menggunakan rumus C sama dengan A tambah B kita bagi dengan 2. Nah, kondisi lelarannya ini akan berhenti kita pilih satu dari 3, di mana lebar yang pertama, lebar selang barunya itu mutlak B kurang C lebih kecil epsilon, dan yang kedua itu nilai fungsi hampiran akar FC-nya sama dengan 0, dan yang ketiga itu galet relatif hampiran akar itu mutlak C baru dikurang dengan C lama per C baru lebih kecil dari delta. Nah, adapun algoritma dari metode bisection, di mana yang pertama itu kita definisikan dulu fungsi fx-nya. Nah, yang kedua itu kita taksir batas bawah A dan batas atas B-nya dengan syarat FA dikali FB lebih kecil 0. Nah, yang ketiga itu kita tentukan nilai toleransi epsilonnya. Keempat, kita hitung FA dan FB-nya. Nah, yang keempat, hitung FA dikali FB lebih besar 0, maka proses ini dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Nah, yang keenam, kita hitung nilai hampiran akar dengan rumus tadi, C sama dengan A tambah B per 2. Yang ketujuh itu kita hitung FC-nya.
lanjut bila FA dikali FC ini lebih kecil 0, maka B sama dengan C. Bila FA ini dikali FC lebih besar 0, maka A dikali C. Namun bila FA dikali FC sama dengan 0, maka akar sama dengan C. Nah, maka kita berhenti jika FA-nya dikali FC sama dengan 0. Namun bila yang ke-9, bila mutlak B dikurang A lebih kecil E atau iterasi maksimum, maka proses ini kita hentikan dengan didapat akar sama dengan C, dan bila tidak, kita ulangi lagi langkah ke-6-nya. Nah, tujuan dari metode ini kita ingin menentukan estimasi akar suatu fungsi f pada selang interval a, b ini, dimana kita misal katakanlah kita punya x1 dan x2 ini, lalu kita bagi dua, maka kita dapat x3. Nah, pilih di antara x1 dengan x2 ini, kita dapat di tengah-tengahnya yaitu x3. Nah, kita pilih lagi yang mana di sini terjadi perubahan tanda. Misalnya ternyata perubahan tandanya ada di x1 dengan x2. Maka kita misalkan x1 dengan x2 lagi kita cek, kita bagi lagi dengan 2, kita dapatkan x4-nya. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ini adalah algoritma untuk metode menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal, di mana dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 8x kurang 10 sama dengan 0 pada interval 0,6 dengan error toleransi 0,0001. Nah, penyelesaiannya kita misalkan tadi fx sama dengan, dimana soalnya tadi fx nya sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 8x kurang 10 sama dengan 0, dimana x1 nya tadi 0 dan x2 nya itu 6. Nah, jika kita untuk FA nya ini sama dengan x1 nya kan tadi 0, jadi kita ubah x nya menjadi 0, maka kita dapat FA nya itu min 10. Untuk x2 nya tadi 6, maka kita ubah x nya menjadi 6, jadi FB nya ini kita peroleh 194. Nah, kita kali FA dengan FB, maka kita peroleh min 1940. Nah, min 1940 ini lebih kecil dari 0, maka di sekitar x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 0 ini terdapat titik penyelesaian. Nah, untuk iterasi yang pertama dengan P1 sama dengan A1 tambah B1 dibagi 2, dimana tadi A1 nya kita sudah dapat 0 dan A2 nya itu X2 nya itu 6, kita bagi 2, yang sama P1 nya itu sama dengan 3. Untuk FP nya, FP1 nya itu kita sudah peroleh 3. Nah, dari fungsinya kita ubah P1 nya menjadi 3, kita peroleh hasilnya yaitu 2. Jadi intervalnya itu dari interval 0,3. Untuk iterasi kedua sama, kita menggunakan rumus P2 nya sama dengan A2 tambah B2 per 2, jadi P2 nya itu sama dengan 1,5. Nah, begitu juga dengan fungsi P2 nya, kita peroleh min 375, jadi intervalnya itu 1,5 dengan 3. Nah, untuk iterasi yang ketiga, di mana P3 nya sama dengan A3 tambah B3 per 2, dengan P3 nya itu kita dapat 2,25, dan fungsi P3 nya itu kita dapat min 11,547. Jadi intervalnya ini yaitu 2,25,3. Nah, untuk iterasi yang keempat,
di mana P4-nya sama dengan A4 tambah B4 per 2. Jadi P4-nya kita peroleh 2,625 dengan fungsi P4-nya yaitu min 6,021. Jadi intervalnya yaitu 2,625 sampai dengan 3. Nah, untuk iterasi yang kelimanya di mana sama dengan A5 tambah B5 per bagi 2. Jadi kita peroleh 2,8125 dengan fungsi P5-nya yaitu min 2,342. Jadi intervalnya yaitu 2,8125 sampai dengan 3. Nah, untuk iterasi yang ke-6 di mana P6-nya sama dengan A6 tambah B6 per 2. Jadi kita peroleh P6-nya sama dengan 2,90625 dengan fungsi P6-nya yaitu min 0,2566. Jadi intervalnya 2,90625,3. Nah, lanjut iterasi yang ke-7 di mana P7-nya sama dengan A7 tambah B7 per 2. Jadi P7-nya ini kita peroleh 2,953125 dengan fungsi P7-nya itu 0,8499. Jadi intervalnya itu 2,90625, 2,953125. Nah, lanjut iterasi yang ke-8 yaitu P8-nya sama dengan A8 tambah B8 bagi 2. Maka kita dapatkan 2,9296875. Dengan fungsi P8-nya yaitu kita peroleh 0,2912. Jadi intervalnya yaitu 2,90625,2,929688. Nah, selanjutnya iterasi ke-9 di mana P9-nya sama dengan A9 tambah B9 bagi 2. Jadi kita peroleh P9-nya sama dengan 2,91796875 dengan P9-nya itu 0,0159. Nah, kita lihat interval jadi intervalnya itu 2,90625,2,917669. Nah, sampai dengan iterasi ke-15 di mana P15-nya sama dengan 2,9174195 dengan fungsi P15-nya sama dengan 0,0031. Jadi interval 2,97236,2917419. Nah, kita lihat di mana di sini kita batas toleransinya tadi yaitu 0,0001. Jadi di mana epsilon R-nya sama dengan P15 dikurang P14 per P15 sama dengan nilai galetnya yaitu 0,000063. Karena nilai galetnya ini lebih kecil dari nilai toleransinya, jadi iterasi ini kita dihentikan. Nah, jadi hasilnya pada iterasi ke-15 ini selisih interval lebih kecil 0,001. Jadi akar persamaannya yaitu 2,917419. Nah, metode yang kedua yaitu regula false atau posisi palsu. Nah, metode ini yaitu modifikasi dari metode bisection tadi, di mana metode bisection itu antara interval kita bagi tepat di tengahnya. Sedangkan metode regula false ini kita bagi tapi bukan tepat di tengahnya, bisa tidak tepat di tengahnya. Nah, metode regula false ini yaitu metode interpolasi linear yang merupakan solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan non-linear melalui proses iterasi. Nah, untuk
rumus dari metode regulavalsi ini yaitu X sama dengan B dikurang FAB per FB kurang FA kali dengan B kurang A. Ini adalah hasil rumus yang diperoleh dari gradien garis AB-nya sama dengan gradien garis BX, di mana FB dikurang FA per B kurang A sama dengan FB kurang 0 per B kurang X ini. Nah, selanjutnya algoritma dari metode regulavalsi ini, di mana metode ini kita andaikan fx continue dengan kemudian pilih A dan B sedemikian sehingga A ini lebih kecil dari B dan FA dikali FB ini lebih kecil dari 0. Maka yang pertama kita ambil interval selang A, B, lalu kita tentukan nilai errornya. Yang kedua, tentukan nilai FA dan FB-nya. Namun jika FA ini tandanya lebih kecil dari FB, maka nilai awal kita dapat gunakan iterasi selanjutnya. Namun jika tanda FA sama dengan FB, jadi kita tentukan nilai awalnya yang baru. Nah, selanjutnya lakukan iterasi dan tentukan dengan menggunakan rumus tadi, di mana X sama dengan B kurang FB per FB dikurang FA kali dengan B kurang A. Nah, bila X1 nya itu sama dengan 0, maka X1 ini merupakan akar dan kita hentikan proses iterasi. Namun jika sebaliknya, jika tanda X1 nya ini adalah sama dengan tanda FA, maka kita ambil A sama dengan X1. Namun jika tanda Fx1 nya sama dengan tanda FB, maka ambil B sama dengan X1. Nah, kita ulangi langkah 2, 3, dan 4 di atas sampai kita dapat Fx1 nya sama dengan 0. Nah, ini adalah algoritma metode regulavalsi dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh di mana tentukan akar dari 4x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 tambah 17x kurang 6 sama dengan 0. Kita menggunakan metode regulavalsi sampai 9 iterasi. Penyelesaiannya kita misal A sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 3. Maka fungsi A-nya yaitu min 1, kita ganti X-nya, maka kita dapat sama hasilnya yaitu min 42. Dan untuk B-nya tadi 3, maka kita ganti X-nya sama dengan 3, jadi kita peroleh nilainya itu 18. Nah, kita lihat FA-nya ini tidak sama dengan FB. Jadi FA dikali FB ini lebih kecil 0. Maka iterasi ini kita lanjutkan. Nah, untuk iterasi yang pertama X1 sama dengan, kita gunakan rumus regulavalsi, di mana B dikurang FB per FB kurang FA dikali B kurang A. Maka kita peroleh nilainya itu 1,8. Nah, kita masukkan fungsinya 1,8, maka kita peroleh nilainya itu min 0,672. Nah, kita lihat F3 dikali F 1,8 ini lebih kecil dari 0, maka A ini sama dengan X1 sama dengan 1,8 dan B-nya ini 3. Nah, lanjut iterasi yang kedua, di mana X2-nya kita peroleh nilainya 1,84319. Nah, kita masukkan nilai yang kita peroleh F1,8, jadi hasilnya itu min 0,57817, di mana F3 dikali F min 0,57817 lebih kecil dari 0. Maka A ini sama dengan X2 sama dengan min 0,57817 dan B-nya ini 3. Untuk iterasi yang ketiga sama, iterasi ketiga X3-nya kita peroleh yaitu 1,87919.
dengan F1,87919 ini kita dapat yaitu min 0,47975. Jadi ternyata F3 dengan F1,87919 ini lebih kecil 0, maka kita ambil A-nya sama dengan X3 sama dengan 1,87919 dan B-nya itu 3. Nah, lanjut ke iterasi keempat. Kita peroleh X4-nya 1,90829 dengan F3 dikali 1,90829 ini lebih kecil 0, maka kita ambil A sama dengan X4 sama dengan 1,90829 dengan B-nya ini 3. Nah, untuk yang iterasi kelima, kita dapat X5-nya itu 1,93120 dengan F3 dan dikali dengan F1,93120 yang diperoleh tadi, ini lebih kecil 0, maka kita ambil X0-nya sama dengan X5 sama dengan 1,3120 dengan B-nya yaitu 3. Nah, kita lanjut sampai iterasi ke-6. Ini X6-nya kita peroleh 1,94888 dengan F3-nya dikali F1,94888 ini lebih kecil 0, maka kita ambil A-nya sama dengan X6-nya sama dengan 1,94888 dengan B-nya sama dengan 3. Nah, lanjut. Nah, lanjut kita sampai dengan iterasi ke-9 tadi dari soal, yaitu sampai dengan iterasi ke-9 di mana X9-nya itu 1,97979 dengan F3 dikali F1,97979 ini lebih kecil 0, maka A-nya sama dengan X8 sama dengan 1,97979 dengan B-nya adalah sama dengan 3.